Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Teori matriks bulan yang pertama kali diperkenalkan oleh David Icke, seorang teoris konspirasi asal Inggris, telah memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, filsuf, dan penggemar teori konspirasi. Teori ini mengusulkan bahwa bulan bukanlah satelit alami bumi, melainkan struktur buatan yang dirancang oleh peradaban canggih untuk mengendalikan kesadaran manusia. Meskipun teori ini dianggap kontroversial, beberapa keanehan ilmiah tentang bulan memberikan dasar untuk eksplorasi lebih lanjut. Mari kita telusuri aspek ilmiah dari teori ini dengan lebih mendalam. Keanehan ukuran dan massa bulan. Dalam tata surya kita, satelit alami biasanya memiliki massa dan volume yang jauh lebih kecil daripada planet induknya. Sebagai contoh, massa Mars hanya 580.000 kali lebih besar dari satelitnya, Phobos, dan 3,2 juta kali lebih besar dari Deimos. Namun, massa bumi hanya 81 kali lebih besar dari bulan, dan volumenya hanya 49 kali lebih besar. Ini membuat bulan menjadi satelit terbesar relatif terhadap planet induknya di tata surya. Secara statistik, keberadaan satelit sebesar bulan di orbit planet seukuran bumi adalah fenomena yang sangat langka. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa ini mungkin bukan kebetulan, melainkan hasil dari intervensi eksternal. Jika bulan memang buatan, maka peradaban yang menciptakannya pasti memiliki teknologi yang jauh melampaui pemahaman kita saat ini. Posisi dan orbit bulan yang tidak wajar. Bulan memiliki orbit yang hampir melingkar sempurna dengan eksentrisitas hanya 0,054. Sebagai perbandingan, satelit alami lainnya di tata surya memiliki orbit elips. Selain itu, orbit bulan miring sekitar 5,1 derajat relatif terhadap bidang ekuator bumi, sementara satelit lain biasanya mengorbit pada bidang yang sejajar dengan ekuator planet induknya. Yang lebih menarik, bulan berada pada jarak yang tepat untuk menciptakan gerhana matahari total. Diameter matahari adalah 395 kali diameter bulan, dan jarak matahari ke bumi juga 395 kali jarak bulan ke bumi. Ini membuat matahari dan bulan terlihat sama besar di langit. Sebuah fenomena yang dianggap sebagai kecelakaan astronomi oleh para ilmuwan. Jika bulan sedikit lebih besar atau lebih kecil, atau berada sedikit lebih dekat atau lebih jauh, fenomena ini tidak akan terjadi. Eksperimen gempa bulan dan struktur interior yang aneh. Selama misi Apollo, NASA melakukan serangkaian eksperimen gempa bulan dengan menjatuhkan modul lunar dan roket pendorong ke permukaan bulan. Hasilnya mengejutkan. Getaran yang dihasilkan berlangsung selama 1 hingga 3 jam, jauh lebih lama daripada gempa bumi yang biasanya hanya berlangsung beberapa menit. Beberapa ilmuwan menduga bahwa struktur interior bulan mungkin berbeda dari benda langit alami lainnya. Data seismik menunjukkan bahwa bulan mungkin memiliki cangkang luar yang sangat keras dan tebal, dengan ketebalan diperkirakan mencapai 30 hingga 50 km. Beberapa peneliti bahkan mengusulkan bahwa cangkang ini mungkin terbuat dari logam, karena bola logam berongga akan menunjukkan fenomena getaran yang mirip dengan hasil eksperimen tersebut. Teori bulan berongga. Pada tahun 1970, dua ilmuwan Soviet, Mikhail Vasin dan Alexander Sherbakov, mengajukan teori bahwa bulan adalah struktur berongga yang dibuat oleh peradaban canggih. Mereka mendasarkan hipotesis ini pada beberapa keanehan bulan, termasuk massa dan volumenya yang tidak proporsional, orbitnya yang miring dan hampir melingkar sempurna,
getaran yang tidak biasa selama eksperimen gempa bulan. Jika bulan memang berongga, ini akan menjelaskan mengapa getarannya berlangsung begitu lama dan mengapa permukaannya tampak sangat keras. Namun, teori ini masih kontroversial karena tidak ada bukti langsung yang mendukungnya. Matriks bulan dan kontrol kesadaran. David Icke mengembangkan teori ini lebih jauh dengan mengusulkan bahwa bulan berfungsi sebagai pemancar matriks raksasa. Menurutnya, di dalam bulan terdapat 12 mesin yang memancarkan frekuensi khusus untuk mengendalikan kesadaran manusia. Frekuensi ini membuat manusia terjebak dalam keadaan kesadaran frekuensi rendah, mencegah kita mencapai kebangkitan spiritual dan memahami dimensi yang lebih tinggi. Icke juga menghubungkan bulan dengan Saturnus yang memiliki badai heksagonal aneh di kutub utaranya. Ia berpendapat bahwa badai ini adalah pemancar energi raksasa yang bekerja sama dengan bulan untuk mempertahankan realitas virtual yang kita alami. Dukungan dari teori simulasi. Teori matriks bulan sejalan dengan gagasan bahwa kita mungkin hidup dalam simulasi komputer. Elon Musk, pendiri SpaceX dan Tesla, pernah menyatakan bahwa kemungkinan kita hidup di dunia nyata hanyalah 1 dari 1 miliar. Ia memberikan contoh perkembangan teknologi permainan, dari grafis 2 dimensi yang kasar 40 tahun lalu, hingga realitas virtual yang hampir tidak bisa dibedakan dari kenyataan hari ini. Jika peradaban kita yang masih di tingkat 0,73, menurut skala Kardashev, sudah mampu menciptakan simulasi yang realistis, bagaimana dengan peradaban tingkat 2 atau 3? Mungkin saja bulan adalah bagian dari sistem simulasi raksasa yang dirancang oleh peradaban seperti itu. Efek bulan purnama dan pengaruhnya pada perilaku manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kejahatan dan kekerasan cenderung meningkat selama bulan purnama. Misalnya, polisi Sussex di Inggris menemukan peningkatan signifikan dalam kejadian kekerasan selama periode ini. Fenomena ini disebut efek bulan purnama. David Icke percaya bahwa efek ini terkait dengan operasi matriks bulan. Pada hari bulan purnama, frekuensi yang dipancarkan oleh bulan mencapai puncaknya, memperkuat kontrol kesadaran frekuensi rendah terhadap manusia. Ini mungkin menjelaskan mengapa kejahatan dan kekerasan lebih sering terjadi selama periode ini. Hipotesis penjara bumi. Jika teori matriks bulan benar, mengapa peradaban tinggi repot-repot menciptakan sistem yang begitu kompleks? Salah satu jawabannya mungkin terkait dengan hipotesis penjara bumi. Menurut teori ini, bumi adalah semacam penjara bagi jiwa dan roh manusia. Matriks Saturnus dan bulan dirancang untuk membatasi kesadaran kita, mencegah kita mencapai kebangkitan spiritual, dan mengunci kita dalam siklus reinkarnasi yang tak berujung. Mitologi dan legenda kuno tentang bulan. Banyak mitologi dan legenda kuno menyebutkan keberadaan bulan sebagai sesuatu yang datang kemudian. Misalnya, dalam mitologi Yunani, Dewi Bulan Selen dikaitkan dengan kekacauan dan kaos. Peradaban Sumeria dan Maya juga memiliki catatan tentang kedatangan bulan yang mereka sebut sebagai benda langit yang tidak selalu ada di langit bumi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa legenda ini mungkin mengandung kebenaran historis. Jika bulan memang bukan satelit alami bumi, maka legenda kuno ini bisa menjadi bukti tambahan bahwa bulan adalah struktur buatan yang sengaja ditempatkan di orbit bumi. Tantangan dan kritik terhadap teori matriks bulan. Meskipun teori matriks bulan menarik, ia juga menghadapi banyak kritik dari komunitas ilmiah.
Salah satu kritik utama adalah kurangnya bukti langsung yang mendukung klaim bahwa bulan adalah struktur buatan. Beberapa keanehan yang disebutkan dalam teori ini, seperti orbit bulan yang hampir melingkar, bisa dijelaskan melalui proses alami seperti resonansi orbit dan interaksi gravitasi. Namun para pendukung teori ini berargumen bahwa penjelasan ilmiah konvensional tidak sepenuhnya memuaskan. Mereka menyarankan bahwa penelitian lebih lanjut, termasuk misi eksplorasi bulan yang lebih mendalam, diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik misteri ini. Kemungkinan teknologi canggih di balik bulan. Jika bulan memang buatan, teknologi apa yang digunakan untuk menciptakannya? Beberapa peneliti berspekulasi bahwa peradaban yang menciptakan bulan mungkin menggunakan teknologi yang melampaui pemahaman kita, seperti teknologi antigravitasi untuk memindahkan objek sebesar bulan ke orbit bumi, material super kuat untuk membangun cangkang luar yang tahan terhadap taburan meteorit selama miliaran tahun, sistem energi canggih untuk mempertahankan operasi matriks bulan selama ribuan tahun. Implikasi filosofis dan spiritual. Teori matriks bulan tidak hanya menantang pemahaman kita tentang alam semesta, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Jika kita hidup dalam realitas virtual yang dikendalikan oleh bulan, apa artinya bagi kebebasan dan kesadaran kita? Apakah kita memiliki kemampuan untuk melampaui batasan ini dan mencapai kebangkitan spiritual? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan hakikat keberadaan kita dan hubungan kita dengan alam semesta. Mungkin saja, dengan memahami misteri bulan, kita dapat menemukan jawaban yang mengubah cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Misteri yang menantang pemahaman kita. Teori matriks bulan adalah salah satu gagasan paling menantang dalam dunia sains dan filsafat. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang definitif, keanehan-keanehan yang terkait dengan bulan memberikan dasar untuk eksplorasi lebih lanjut. Apakah bulan benar-benar satelit alami? Ataukah ia adalah struktur buatan yang dirancang untuk mengendalikan kesadaran kita? Jawabannya mungkin masih tersembunyi di balik kegelapan ruang angkasa, menunggu untuk diungkap oleh generasi mendatang. Sementara itu, teori ini mengajak kita untuk merenung. Apakah kita benar-benar bebas, ataukah kita hanya hidup dalam realitas yang diciptakan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita? Pertanyaan ini tidak hanya menantang pemahaman kita tentang alam semesta, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Dengan terus mengeksplorasi misteri bulan, kita mungkin suatu hari nanti akan menemukan jawaban yang mengubah cara kita memandang dunia dan keberadaan kita di dalamnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.